Ya, kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan sistem demokrasi yang baik, pelaksanaan jurdil, itu kita harapkan dan kita dukung itu. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Saya mengambil Jakarta Post karena biasanya koran berbahasa Inggris itu lebih terus terang, dan ternyata Jakarta Post memberi angle bahwa cawe-cawe itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris intervention ya. Kemudian ada kekhawatiran di anak judulnya bahwa bisa menampilkan atau memberi jalan bagi hadirnya intervensi atau ketidakindependenan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Inilah sebetulnya kekhawatiran publik yang dikemukakan oleh Pak Anies Baswedan ketika press conference kemarin, dan saya kebetulan hadir, di gambar juga muncul di situ, dan itulah trademarknya Pak Anies. Meskipun ada masalah sangat serius, tapi beliau menyampaikannya penuh dengan kesantunan. Dan pesan-pesannya jelas, sangat mendasar. Publik khawatir ada ketidakadilan, publik khawatir ada penggunaan aparat secara tidak proporsional, publik khawatir ada kriminalisasi. Ini yang diungkapkan, dan saya kira patut menjadi public call atau perhatian publik, karena bagaimanapun pemilu adalah kesempatan emas untuk melakukan perbaikan bagi jalannya kehidupan kenegaraan, dan karena itu akan baik apabila lapangannya dibuat sedemikian rupa sehingga semua kontestan, semua pihak itu bisa bermain semaksimal mungkin, menampilkan pikiran-pikiran, gagasannya, kemudian bebas dari intervensi pemegang kekuasaan. Bertubi-tubi coba jegal Anies, manuver Jokowi dibaca habis. Dia takut disapu gelombang perubahan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, kritikus ternama Faisal Assegaf kembali menyorot tajam manuver politik yang kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo jelang pesta demokrasi di 2024. Dirinya menyoroti sejumlah gerak dari orang nomor satu pemerintahan tersebut. Salah satunya adalah upaya penjagalan terhadap Anies Baswedan. Faisal mengatakan lewat manuver tersebut Jokowi telah merusak demokrasi, apalagi mengingat upaya tersebut tak dilakukan satu kali. Jokowi sudah terlibat jauh merusak demokrasi, akibatnya muncul berbagai konspirasi jahat menjegal Anies Baswedan, membegal Demokrat melalui tangan pembantu presiden dan memicu ketegangan istana dan PDIP. Ucapnya dalam Twitter _Faisal Assegaf Selasa 30 Mei 2023. Aktivis ini mengungkit bagaimana upaya penjagalan tersebut dilakukan secara berulang kali, mulai dari teror terhadap Partai Nasdem hingga upaya kudeta Partai Demokrat. Konspirasi penjagalan demi penjagalan terus diproduksi, di mana Nasdem diteror dan Partai Demokrat dibegal dengan ancaman keputusan MA yang berbau politis. Lanjutnya,
Menurutnya, semua terjadi karena ambisi politik yang dimiliki oleh Jokowi. Hal tersebut bahkan sampai membuat ketegangan dengan Megawati Soekarno Putri. Permainan licik tersebut sangat buas, tidak hanya mengintimidasi kubu oposisi secara bertubi-tubi, tapi PDIP dan Megawati pun diterkam, ucapnya. Faisal menyebutkan bahwa hal ini akibat dari ketakutan yang dimiliki oleh Jokowi. Elit politik tersebut menurutnya khawatir seluruh rekam jejaknya disapu bersih oleh Anies. Ambisi Jokowi menjegal figur yang mengusung perubahan lantaran khawatir dengan makin membesar dan masifnya dukungan rakyat pada Anies. Sangat jelas Jokowi dan jejaring kekuasaan ketakutan terancam disapu gelombang perubahan yang terus disuarakan Anies dan jutaan rakyat, pungkasnya. Diketahui Presiden Joko Widodo mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik. Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya adalah demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. Hal ini disampaikannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 Mei 2023.